Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Segel roh pedang. Mata Ling Tianhou memiliki tatapan yang dalam. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi. Bagaimana itu bisa ditemukan? Namun, selama roh pedang ingin mati, segelnya tidak akan pernah rusak. Ling Tianhou merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di Tight Abyss, tempat Zhou Yi disegel, pakaian Wang Lin tersapu oleh angin kencang dan berkibar tertiup angin. Dengan rambutnya melayang di udara, dia dipaksa mundur beberapa langkah, lalu matanya menjadi dingin. Serangan sebelumnya menghancurkan akal ilahi ketiga yang ditinggalkan oleh Ling Tianhou. Namun, harganya bagus. Binatang petir itu telah hancur dan potongan-potongan itu harus dikembalikan ke kereta perang pembunuh dewa. Sebuah celah dibuat dalam pengertian ilahi Ling Tianhou, tetapi dengan cepat mulai menutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya diblokir. Energi spiritual celestial tidak lagi mengalir dengan lancar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah dan menyerang seperti meteor melalui celah dalam indera ilahi Ling Tianhou. Kali ini, Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan sebagai hasilnya, terdengar gemuruh menggelegar. Celahnya tidak sesempit yang dia bayangkan, jadi dia menyerbu langsung ke kedalaman celah, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Zhou Yi. Pelanggar, mati! Perasaan ilahi Ling Tianhou muncul sekali lagi. Kali ini, akal ilahi mengirimkan pesan tirani yang langsung masuk ke telinga Wang Lin. Suara ini sangat mengguncangnya, sehingga dia tanpa sadar didorong mundur. Suara retakan datang dari seluruh retakan di tebing karena perasaan ilahi ini. Dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding tebing. Jiwa asal Wang Lin melemah setelah diguncang oleh perasaan ilahi ini. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianhou ini terlalu kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika hanya akal ilahi yang tertinggal untuk menyegel Zhou Yi sudah sekuat ini, seberapa kuat dia? Jika dia datang secara pribadi, mata Wang Lin berbinar. Dia menampar tas pegangannya dan sikat bening muncul di tangannya. Memegang kuas langit, tangannya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan simbol emas muncul. Saat simbol ini muncul, itu segera menerangi celah hitam pekat. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan. Tanpa jeda sedikit pun, dia menggambar 7 pukulan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas. Meskipun dia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya saat menangani bug, itu semua adalah simbol satu goresan yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan, Wang Lin bisa merasakan bahwa sebagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol. Simbol 7 goresan berisi 7 bagian dari jiwa asalnya. 7 pukulan adalah batas Wang Lin. Ketika dia memperbaiki kuas kembali di Soul Refining Tribe, dia mengujinya. Dia tidak bisa menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tidak bisa terpecah menjadi 9 bagian. Ada salinan di tubuhnya, dan ada satu salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali jika dia menyerahkan tubuhnya dan semua jiwa asalnya digabungkan dengan simbol, dia tidak akan bisa menggambar pukulan ke-8. Pada saat dia menarik pukulan ke-7, semua energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya, seperti kuda yang melarikan diri dan melonjak menjadi simbol 7 pukulan. 7 guratan itu menyatu menjadi satu dan menjadi simbol melingkar. Simbol ini terlihat sangat kuat seolah-olah mengandung alam semesta. Sepertinya matahari telah turun dari langit dan jatuh di celah. Tidak hanya sinar cahaya keemasan yang menyilaukan, mereka bahkan melukai jiwa. Simbol surgawi yang diciptakan dengan sikat langit menggunakan energi spiritual surgawi dianggap sebagai mantra surgawi yang lengkap. Cahayanya menembus tebing Tight Abyss seperti pedang. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat dengan jelas melihat cahaya keemasan yang keluar dari celah. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk Water Demon Country Tight Abyss yang belum menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Simbol 7 pukulan berisi 7 bagian dari jiwa asal Wang Lin memungkinkan dia untuk mengontrolnya seperti itu adalah tubuhnya sendiri. Dia mengayunkannya langsung menuju kedalaman retakan. Perasaan ilahi, Ling Tianhou mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah ditusuk oleh cahaya keemasan. Namun, itu segera berhenti menghilang dan perasaan ilahi Ling Tianhou meraung sebelum menyerbu keluar. Kali ini, akal ilahi muncul dari wajah Ling Tianhou. Seorang Ling Tianhou mengenakan jubah Daois dengan tatapan tirani di wajahnya tertutup selangkah demi selangkah.
Dia kemudian menjadi buram sampai dia berubah menjadi sinar energi pedang dan menyerbu langsung ke simbol itu. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut yang hebat menyebar seperti orang gila. Gemuruh yang intens menyebabkan banyak retakan runtuh. Gelombang kejut itu begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan banyak tempat di negara setan air berguncang dan mengejutkan banyak orang di tanah roh iblis. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia batuk 6 suap darah. Darah mengandung energi spiritual surgawi dan ketika mendarat di tanah itu menciptakan 6 tanda yang dalam. Simbol itu hancur dan 6 dari 7 indera ilahi hancur. Yang terakhir, kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol itu runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari indera ilahi Ling Tianhou telah meredup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun, simbol yang runtuh, bagaimanapun juga, adalah mantra surgawi yang nyata. Meskipun simbol itu telah runtuh, bintik emas yang tak terhitung, jumlahnya telah mengelilingi pedang dan membentuk sangkar emas. Meskipun tidak bisa lama menahan energi pedang, itu masih bisa menjebaknya untuk sesaat. Kerusakan jiwa asal dianggap sebagai luka besar bagi pembudidaya. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan jantung pembantaian muncul. Karena dia sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan mundur. Dia melompati energi pedang yang terperangkap dan menyerbu langsung ke kedalaman celah. Dia menutup hanya dengan satu langkah. Ada tubuh roh ungu tergantung di depannya. Tubuh roh ini adalah Zhou Yi. Mata Zhou Yi terpejam dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Selain area di antara alisnya, seluruh tubuhnya tertutup warna ungu. Ungu ini sepertinya hidup karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah Zhou Yi seperti seikat benang sutra yang sepertinya mencoba melahap cahaya keemasan dari antara alisnya. Ada formasi 30 kaki di tanah di bawah Zhou Yi. Untaian gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh Zhou Yi. Ada 4 pedang berharga yang ditikam ke tanah di 4 sudut formasi. Cahaya yang dipancarkan ke 4 pedang berharga itu perlahan menyatu dengan tanah. Pada saat yang sama, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan pada 3 dari 4 pedang. Bola cahaya itu memancarkan aura perasaan dewa yang kuat. Senior Zhou Yi. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat Zhou Yi. Namun, saat ini, Zhou Yi dikelilingi oleh gas ungu ini. Jika cahaya keemasan di antara alis Zhou Yi dilahap oleh gas ungu, maka Zhou Yi akan selamanya menjadi milik Ling Tianhou tanpa peluang untuk bangkit. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan Zhou Yi adalah sesuatu yang dibuat secara pribadi oleh Ling Tianhou. Dia menyebutnya formasi transformasi iblis pemurnian surgawi. Formasi ini sangat kuat, tetapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Ling Tianhou pernah menyempurnakan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal. Keempat pedang ini adalah proyeksi dari 4 pedang jiwa asal itu. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianhou meninggalkan 4 indera ilahi di atas pedang, membuat formasi menjadi lebih kuat. Adapun gas ungu, itu adalah aura iblis. Itu berasal dari sisa jiwa iblis kuno, negara iblis air. Alasan mengapa Ling Tianhou diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Zhou Yi di sini adalah karena dia berurusan dengan iblis kuno di negara setan air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi retakan ini berada di pembuluh darah yang tersembunyi. Vena ini tersembunyi di bawah tanah dan langsung terhubung ke ibu kota negara Water Demon. Ini memungkinkan iblis kuno mengirim energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian, formasi akan mengubahnya menjadi segel pemurnian surgawi dan perlahan-lahan menyerang roh Zhou Yi. Ling Tianhou dan iblis kuno dari negara setan air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianhou menyegel Zhou Yi di sini. Masing-masing jiwa sisa iblis kuno di 9 negara memiliki rencana mereka sendiri. Iblis kuno dari negara iblis air sedang mencari tubuh roh yang bisa menahan energi spiritual iblisnya sendiri. Proses ini sangat lambat, tetapi juga sangat stabil. Selama cahaya keemasan di antara alis Zhou Yi dilahap, dia akan menjadi tubuh iblis kuno negara iblis air. Ling Tianhou tidak merencanakan ini sebelumnya, tetapi dia terus-menerus dikejar oleh Zhou Yi setelah meninggalkan alam surgawi. Zhou Yi secara paksa dijadikan roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianhou sudah menderita luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali, jadi Ling Tianhou berada dalam keadaan yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianhou, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Harus dikatakan bahwa Rain Celestial Sword adalah harta karun nomor 1 di Rain Celestial Realm. Meskipun dia mendapatkannya, dia tidak berani mengeluarkannya sebelum Zhou Yi. Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkannya, itu akan dikendalikan oleh Zhou Yi. Meskipun Ling Tianhou kuat, dia terluka oleh cetakan surgawi. Cetakan ini terlalu kuat, dan prestisnya bahkan lebih besar. Ling Tianhou menyimpulkan bahwa mantra surgawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh jenderal angkasa biasa.
Mantra surgawi ini jelas merupakan mantra surgawi berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Langit. Satu jari bisa melukainya. Kemudian, menambahkan fakta bahwa Zhou Yi telah menyerang tanpa mempedulikan nyawanya sendiri dan penggunaan energi pedang kehidupan pedang langit hujan secara terus-menerus, Ling Tianhou dipaksa ke dalam keadaan yang memalukan. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianhou. Bagaimanapun, dia hanya dalam keadaan memalukan untuk sementara. Kemudian, dia membujuk Zhou Yi ke tanah roh iblis dan menyegelnya di sana, menyelesaikan perjanjiannya dengan iblis kuno di negara setan air. Dengan cara ini, menjadi dua burung dengan satu batu. Namun, Ling Tianhou tidak menyangka bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah, Wang Lin memandang Zhou Yi yang disegel di dalam formasi. Tubuh Zhou Yi mengeluarkan aura kematian yang kental. Kembali saat Ting Er menghilang, hatinya sudah mati. Wang Lin berbisik, "Senior Zhou Yi." Dia bisa merasakan bahwa selain kekuatan eksternal, alasan utama aura kematian Zhou Yi adalah dirinya sendiri. Dia dengan sepenuh hati ingin mati. Setelah Wang Lin melihat formasi di depannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi ini. Jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, itu hanya bisa jadi Zhou Yi sendiri. Meskipun suara Wang Lin lembut, itu bergema melalui celah-celah. Mata Zhou Yi bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya kosong, dan di dalam kehampaan ini, akhirnya ada kesedihan. Wajahnya masih linglung. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi Ling Tianhou menembus sangkar emas. Itu berbalik dan menyerang langsung ke Wang Lin sekali lagi. Desahan lembut bergema di seluruh celah. Desahan datang dari Zhou Yi, dan pada saat desahan menyebar ke seluruh gua, indera ilahi Ling Tianhou yang menyerang Wang Lin segera runtuh. Energi pedang ini menghilang, tetapi berubah menjadi bola cahaya yang melayang tanpa bergerak di atas pedang keempat. "Kamu harus pergi." Zhou Yi masih belum memandang Wang Lin. Dia menutup matanya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin menderita luka parah hanya untuk sampai di sini, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jiwa asalnya sekarang hanya seukuran bayi, dan tubuhnya yang semula sebening kristal sekarang keruh. Dia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang dia miliki untuk akhirnya mencapai titik ini, karena Zhou Yi adalah dermawannya. Namun, setelah melakukan semua ini, yang dia dapatkan hanyalah 3 kata sederhana dari Zhou Yi. "Kamu harus pergi." Wang Lin menunjukkan senyum mengejek yang tebal. Senyuman ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. "Hatimu sudah mati dan aku memang seharusnya tidak datang." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat dia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian dari jiwa asalnya, dia telah melunasi hutangnya kepada Zhou Yi. Hati sudah mati. Saat Ting Er pergi, hatiku benar-benar mati. Kesedihan di wajah bingung Zhou Yi menjadi semakin kuat. Dalam beberapa ratus tahun dia disegel di sini oleh Ling Tianhou, dia terus-menerus berada dalam kebingungan. Dia tahu tentang invasi iblis kuno, tetapi dia tidak ingin menghentikannya. Namun, cahaya keemasan adalah cintanya pada Ting Er, dan dia tidak ingin membuangnya. Setelah menghela nafas, Zhou Yi mengangkat tangan kanannya yang berwarna ungu dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan itu berisi energi pedang yang sangat kuat. Ini adalah energi pedang yang sama, yang membuat Ling Tianhou dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah energi pedang kehidupan dari pedang surgawi hujan. Zhou Yi hanya memiliki 99 sinar energi pedang ini. Ketika dia berburu Ling Tianhou, dia menggunakan sebagian besar energi pedang hidupnya. Sekarang, dia hanya memiliki 4 sinar tersisa. Energi pedang dibebankan langsung ke bola cahaya di atas pedang keempat dan langsung menembusnya. Meskipun akal ilahi Ling Tianhou sangat kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang kehidupan pedang langit hujan Zhou Yi. Bola cahaya hancur dan indera dewa Ling Tianhou hancur. Indera ilahi berubah menjadi titik cahaya. Dengan bantuan energi pedang, bintik-bintik cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya itu memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila. Hampir dalam sekejap, tidak hanya jiwa asalnya pulih sepenuhnya, itu juga memiliki perasaan berkembang. Perasaan ini perlahan-lahan berhenti, tetapi titik cahaya yang tersisa tidak menghilang. Mereka secara otomatis menemukan energi pedang Ling Tianhou di dalam jiwa asal Wang Lin dan menyatu dengannya. Energi pedang tiba-tiba menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Yi perlahan berkata, "Energi pedang hidupku tidak dapat disimpan di dalam dirimu, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kamu terluka karena aku, jadi aku membantumu pulih. Kamu harus pergi, jangan kembali." Wang Lin menghela nafas dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kemudian, dia menampar tas pegangan dan pagoda dengan indera ilahi Zhou Yi muncul. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya ke belakangnya. "Saya sudah menepati janji sejak saat itu. Saya tidak akan lagi menjaga pagoda ini." Zhou Yi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pagoda. Kesedihan di matanya sudah cukup untuk menutupi langit. "Ting Er."
Kaki Wang Lin berhenti, tapi dia tidak berbalik. Dia berkata, namanya bukan Ting Er, jika tebakanku benar, namanya Qing Shuang. Earthwage, tubuh roh Zhou Yi bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan kekosongan di matanya telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan energi. Qing Shuang? Wang Lin berbalik dan menatap Zhou Yi. Dia tidak berbicara, tetapi melemparkan giok Qing Lin. Mata Zhou Yi menyipit dan dia menangkap batu giok itu. Dia segera memindainya dengan akal ilahi dan ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, dia dengan getir berkata pada dirinya sendiri, Qing Shuang, Ajichou Alamigi. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Putri Kaisar Langit, Qing Lin. Qing Lin ini adalah orang yang paling kuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika alam surgawi runtuh. Dia tersembunyi di guanya di tanah roh iblis ini, menyembuhkan. Energi di matanya menjadi lebih kuat dan jejak vitalitas secara bertahap muncul di tubuhnya. Gas ungu di sekelilingnya mulai bertambah cepat, tetapi itu tidak bisa menghentikan vitalitasnya untuk muncul. Maksudmu, Ting, ayah Ting, sedang dalam penyembuhan di dalam gua. Wang Lin, apakah kamu yakin tentang ini? Wang Lin menatap Zhou Yi dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak yakin. Kebingungan di wajah Zhou Yi berangsur-angsur menghilang saat dia bergumam, benar, bagaimana orang bisa yakin akan hal-hal semacam ini? Cuman, jika ayah Ting Er benar-benar ada di sini, maka dengan kultivasinya, ia pasti bisa membangunkan Ting Er, Bad Beast. Zhou Yi saat ini sepertinya telah melupakan bahwa Ting Er hanyalah fragmen jiwa sisa yang terbentuk di mayat wanita dari obsesinya yang ribuan tahun. Sekarang sudah hilang dan tidak ada lagi Echavu Arbushido. Saya ingin mengajak Ting Er untuk bertemu ayahnya dan membiarkan Ting Er bangun. Vitalitas dalam tubuh Zhou Yi menjadi semakin kuat. Gas ungu yang mengelilinginya sepertinya sudah gila. Itu menyerang setitik cahaya keemasan di antara alisnya seperti orang gila. Sebarkan untukku. Matanya berbinar dan gas ungu yang mengelilinginya segera mulai berjuang untuk membalas. Namun, itu tidak berpengaruh dan dengan cepat dikeluarkan dari tubuh Zhou Yi. Segera, semua gas ungu dipaksa keluar dari tubuh Zhou Yi dan awan besar gas ungu menghilang melalui formasi di tanah. Zhou Yi adalah roh pedang, pedang langit hujan. Jika iblis kuno dari negara setan air secara pribadi datang, maka Zhou Yi mungkin tidak memiliki kesempatan karena dia hanya memiliki 3 energi pedang kehidupan yang tersisa. Namun, hanya mengeluarkan energi spiritual iblis kuno tidaklah sulit bagi Zhou Yi. Gas ungu menghilang, dan tubuh Zhou Yi sebening kristal seperti air mengalir. Dia melihat ke pagoda dan melambaikan tangan kanannya. Sinar energi pedang segera terbang keluar dari menara. Pedang ini kecil dan terlihat jelas dari penampilannya bahwa pedang ini dibuat untuk wanita. Pedang ini adalah salah satu pedang langit hujan. Zhou Yi adalah roh pedang-pedang surgawi hujan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung terbang ke pedang kecil ini. Pada saat ini, retakan itu dipenuhi dengan energi pedang. Tepat pada saat ini, 3 bola cahaya yang tersisa segera terbang ke udara. Mereka berubah menjadi akal ilahi dan terbang ke Zhou Yi. Dengus dingin datang dari pedang, dan sinar energi pedang kehidupan Zhou Yi segera terbang. Suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh Tide Abyss. Seolah-olah energi pedang yang ganas ingin membelah seluruh Tide Abyss. 3 bola cahaya segera hancur dan dimakan oleh Zhou Yi. Adapun proyeksi dari 4 pedang di tanah, mereka juga dihancurkan oleh energi pedang kehidupan. Formasi di tanah hancur dengan pedang. Retakan yang menyegel Zhou Yi segera runtuh. Ling Tianhou, meskipun kamu telah menyegelku selama ratusan tahun, jika bukan karena fakta bahwa hatiku sudah mati, bagaimana mungkin segelmu menjebakku? Aku adalah roh pedang-pedang langit hujan. Hidupku selama langit dan bumi, dan aku mewarisi 4 niat pedang agung dari zaman kuno. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kecuali aku mengizinkannya, kamu tidak bisa menyegelku. Dalam ratusan tahun ini, meskipun hatiku mati, aku terus-menerus dapat merasakan warisan dari pedang kuno. Jika kita bertemu lagi, mari kita lihat apakah kultivasi saya masih sama seperti dulu atau tidak. Zhou Yi terbang saat sebelum retakan itu runtuh. Wang Lin segera mengikuti Zhou Yi. 1 pedang dan 1 orang muncul di luar celah. Zhou Yi muncul dari pedang surgawi. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, hanya saja sepertinya lebih banyak waktu telah berlalu. Dia memegang pagoda di tangannya. Setelah melihat pagoda, dia mengirimkannya ke Wang Lin. Wang Lin, simpan ini aman untukku. Wang Lin mengangguk. Dia menangkap pagoda dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Tatapan Zhou Yi tertuju pada Wang Lin dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia berkata, bagi Anda yang mencapai langkah ini hanya dalam beberapa ratus tahun adalah layak untuk mendapatkan selamat. Wang Lin menghela nafas dan berkata, terima kasih kepada senior untuk Ascendant Crystal. Kalau tidak,
Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Ascendant Crystal adalah hadiahmu karena menjaga Ting Er, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ada ucapan terima kasih yang harus diucapkan, seharusnya saya berterima kasih kepada Anda. Saya tidak berpikir bahwa kami berdua akan bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena kamu bertekad untuk menemukanku, kita tidak akan bertemu hari ini. Zhou Yi melihat Wang Lin ingin berbicara, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Lin. Dia merenung sebentar dan bertanya, Wang Lin, saya ingat ada 2 pedang surgawi di pagoda. Apakah Anda masih memiliki yang lain? Wang Lin menampar tas pegangannya dan pedang surgawi Shuli Guo terlempar keluar. Shuli Guo berada di dalam pedang surgawi dan segera merasakan keberadaan Zhou Yi. Dia juga tubuh roh, jadi perasaan yang dia miliki saat ini sangat kuat. Yang lainnya seperti tuan dari semua roh pedang dan dia kagum. Dia bahkan merasa bahwa orang ini adalah roh pedang sebenarnya dari pedang tempat dia berada. Dia hanya berada di rumah orang lain. Setelah Zhou Yi melihat pedang surgawi, matanya bersinar. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Shuli Guo segera terbang keluar dari pedang surgawi. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk menyanjung. Ini bahkan lebih intens daripada saat dia menghadapi Wang Lin. Senior, nama juniornya adalah Shuli Guo. Itu adalah tuanku yang membuatku hidup di dalam pedang surgawi. Itu bukan karena saya ingin. Atseji, ekspresi Wang Lin segera menjadi jelek dan dia dengan dingin menatap Shuli Guo. Zhou Yi tertawa dan berkata kepada Wang Lin, Wang Lin, saya tidak bisa memberikan mantra saya kepada Anda, tetapi tubuh roh ini cukup bagus. Aku bisa membiarkan dia memahami maksud pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya sampai dia bisa sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi ini.